sampaikan materi dari Prof. Herman selaku Dekan Fakultas Teknik UNY, pimpinan Fakultas Teknik UNY. Ada juga pengarahan dari Pak Ketua, yaitu Bapak Mutakil. Dan juga ada pengarahan dari panitia, ya, Bapak Sri Widodo dan Mas Heru. Nah, ini giliran saya ini ya, menyampaikan salah satu materi yang nanti akan kita bahas pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Jadi nama kegiatan kita ini adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi nanti ada pendidikannya, nanti ada pelatihannya. Jamnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mutakin 150. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang manajemen laboratorium sekolah berbasis mutu. Jadi nanti kita akan bahas itu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang tema manajemen laboratorium sekolah ya, kita kenalan dulu dengan saya ya. Ini adalah biodata singkat dari saya. Nah, biodata singkat saya ini ya, mulai dari tanggal lahir, terus alamat, pekerjaan, pengalaman kerja, email, dan kontaknya. Nah, ini lengkap ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan lebih lanjut nanti bisa kontak saya. Untuk keluarga itu saya sudah punya 1 istri dan 3 orang anak. Alhamdulillah ya. Sekarang tinggal di Jogja. Jadi nanti Bapak-bapak ya kalau ada sesuatu yang ingin kita diskusikan lebih lanjut nanti bisa kontak. Nah, harapan dari pendidikan dan pelatihan ini itu apa? Ya, ini harapannya. Harapannya mungkin kalau kita lihat gambar ini ya, sebelum pelatihan itu mungkin Bapak-bapak ini masih bingung nih. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen laboratorium? Apa sih tugas pokok dan fungsi dari kepala laboratorium? Bagaimana menjadikan laboratorium menjadi laboratorium yang apa ya? Menjadi laboratorium ideal. Laboratorium yang memenuhi standar. Laboratorium yang berkualitas. Laboratorium yang qurrat a'yun. Ya. Nah, sehingga nanti setelah pelatihan harapannya tidak lagi bingung ya. Akan ada tambahan. Apa-apa? Tambahan ilmu. Ada tambahan keterampilan. Ada keterampilan kompetensi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian ya harapannya setelah mengikuti pelatihan ini ya menjadi lebih kompeten. Sehingga nanti Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai kepala laboratorium. Semangat Bapak Ibu? Pak Faisal semangat nih? Semangat. Semangat. Ya, terima kasih ya. Nah, harapannya nanti semuanya akan kompeten. Sehingga Bapak Ibu akan menjadikan laboratoriumnya menjadi laboratorium yang memenuhi standar. Laboratorium yang kalau dilihat itu sedap dipandang mata. Laboratorium kalau dinilai itu berkualitas. Kalau bahasanya Indonesian Idol dan AVI ya, itu adalah laboratorium yang apa? WOW. Wow. Jadi nanti kalau ada siswa masuk ke lab itu nanti bunyinya adalah ini ya. Wow. Siapa ini kepala labnya? Nanti orang akan tertegun-tegun ya, terheran-heran begitu memasuki laboratorium. Kepala laboratoriumnya Butati Ismiati. Ya, nanti akan muncul di sini. Ya pantas ya. Siap Butati? Siap, Pak. Alhamdulillah. Ibu Endah siap, Ibu Endah?
Ibu Anggit, siap Ibu Anggit? Ibu Gavelina? Sudah siap ya semuanya ya? Nah, sekarang kita mulai. Siap, insya Allah siap. Oke, alhamdulillah semua siap ya. Nah, untuk materi saya sebenarnya sudah ada di YouTube ya, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti kalau masih belum jelas, nanti bisa dilihat YouTube saya ada di mana. Bapak Ibu ketik aja di YouTube. Kata kuncinya apa? Yaitu pelatihan kepala laboratorium dan bengkel sekolah. Insya Allah nanti akan ketemu dengan video saya ini ya. Persis dengan apa yang saya sampaikan sekarang. Ya mirip lah, nggak persis karena ini rekaman lama ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dapatkan. Ya, ini adalah untuk channel YouTube saya nih ya. Monggo Bapak-bapak sekalian, ketik aja kata kuncinya ini ya. Kepala Laboratorium Sekolah. Insya Allah nanti akan ketemu video-video saya. Ada banyak ya materi yang sudah kami sampaikan selama beberapa pelatihan. Sehingga nanti harapannya kalau Bapak Ibu masih belum jelas, semua bisa akses YouTube Bapak Ibu. Ada Pak. Bisa ya, nanti monggo silakan dibuka ya. Supaya nanti semakin jelas ya. Kalau belum jelas lewat kelas online ini, nanti harapannya bisa melihat kembali ya video saya yang ada di YouTube. Nah, kita mulai saja ya. Sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, ya. Kita itu sekarang menghadapi era ya yang cukup pesat ya dari sisi teknologi. Dari sisi kondisi situasional sekarang kita kondisinya juga agak berbeda dengan kondisi biasanya. Nah, cirinya apa? Cirinya adalah di sini adanya perkembangan ICT. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya laboratorium, yang namanya pembelajaran harus didasarkan pada perkembangan ICT. Yang kedua, era kita sudah namanya era globalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhubungan dengan masyarakat secara global. Saya yang ada di Jogja, Bapak Ibu mungkin ada yang ada di Jawa, ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ini harus berkolaborasi dalam masyarakat global, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, yang ketiga adalah ada yang namanya kondisi revolusi industri 4.0. Ada pertanyaan, kok kita tiba-tiba muncul 4.0? Kapan 1.0, 2.0, 3.0? Ya, nanti kita bahas. Nah, yang keempat adanya pergeseran pendidikan. Pendidikan setiap zaman itu mengalami perubahan, bergeser. Kalau zaman dulu yang namanya guru itu santai. Pokoknya kalau guru, apalagi guru PNS itu sangat santai. Kalau sekarang guru PNS itu tuntutannya sangat banyak. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mengalami tuntutan yang cukup banyak nggak sekarang Bapak Ibu? Iya Pak. Nah, ini merasakan Pak Faisal ya. Saya kira ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain juga sama. Nah, ini nanti harus kita sikapi dengan baik. Nah, yang pertama kita bahas tentang revolusi industri. Revolusi industri dimulai kapan? Yaitu revolusi industri yang pertama, 1.0. Ini zamannya James Watt menemukan mesin uap. Terjadi di Eropa, abad ke-18. Revolusi industri yang kedua adalah ditemukannya listrik. Ya, kalau ini masih mekanisasi, ya, revolusi industri yang kedua ditemukannya listrik. Siapa penemu listrik? Ya, penemu listrik ada listrik DC, ada listrik AC. Thomas Alva Edison, ada Nikola Tesla, ada Michael Faraday dan teman-temannya. Sehingga terjadi revolusi pada abad 19 yang tadinya menggunakan sebelum revolusi industri menggunakan tenaga manusia, tenaga kuda, diganti pakai tenaga mesin, pakai uap. Abad 19, uap mulai tergantikan dengan listrik.
Nah, abad 19 listrik mulai tergantikan dengan otomasi. Munculnya peralatan-peralatan elektronika, munculnya komputer. Sehingga segala sesuatu di sini sudah mulai terjadi otomasi, tidak lagi manual. Nah, yang berikutnya adalah revolusi industri yang terjadi pada abad ke-21. Ini abad 20, ini abad 21. Yaitu apa? Revolusi industri 4.0. Cirinya apa? Ada banyak, nanti kita bahas. Yaitu yang dinamakan dengan abad otonomi. Segala sesuatu nanti otonom. Ya. Kendaraan otonom, tidak perlu sopir. Termasuk nanti guru mungkin otonom, tidak perlu guru, ya belajarnya otonom, ya. Jadi nanti kalau ingin belajar tentang manajemen lab, nanti tinggal minta ditransfer ilmunya Pak Ali, ya, nanti dikirim, ya, nanti sudah diinstal di otaknya Bapak Ibu sekalian, ya, itu mungkin revolusi industri 100.0. Ilmunya laduni, Pak. Bapak butuh ilmu apa? Butuh ilmu matematika. Nah, saya transfer aja ilmunya, ya. Lewat apa? Lewat media, macam-macam nanti ke depan. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung paham matematika. Level 1, level 2, level 3 dan lain sebagainya. Butuh pengelolaan laboratorium IPA. Nanti saya transfer level 1, nggak usah saya training seperti ini, ya. Pakai media macam-macam lah, bisa lewat jalur pakai apa namanya email, bisa komunikasinya bisa menggunakan telemetri, ya, sehingga nanti kita bisa mengirimkan ilmu. Itu mungkin revolusi industri 100.0. Maka dari itu kita harus mengantisipasi, Pak, ya, sebagai guru dan calon kepala lab kita harus paham ini, ya, perkembangan teknologi berkaitan dengan revolusi industri. Mulai dari mekanisasi, elektrifikasi, otomasi, otonomi. Nah, yang 5.0 kira-kira apa ini, ya? Yang 6.0 apa? Nanti yang 100.0 itu nanti semua ilmu Tuhan sudah dibuka. Ya kan? Kalau semua ilmu Tuhan sudah dibuka, ya mungkin nanti akan muncul kiamat tadi. Karena manusia sudah mendekati ilmunya dengan ilmu Tuhan, ya. Harapannya kita tidak menemui, ya, masa-masa di mana nanti hari kiamat akan muncul, ya. Nah, kita bahas di revolusi industri 4.0. Cirinya apa revolusi industri 4.0? Semuanya serba maya, online. Pelatihan online, pembelajaran online, beli baju online, ya. Mau naik angkot online. Ya. Mau pesen apa sekarang online, semuanya online. Mau periksa juga online. Sekarang sudah ada Halo Dokter, ya. Sudah ada macam-macam. Termasuk dunia pendidikan sekarang online. Yang kedua adalah digital ekonomi. Pembayarannya sekarang nggak pakai uang, Pak, ya. Bayar sekarang pakainya kartu. Bayar pakainya apa? Angka, hanya kode-kode tertentu. Yang berikutnya muncul IoT. Segala sesuatu bisa dikontrol dengan internet. Bapak punya lampu sekarang bisa dikontrol pakai HP. Pakai internet dari jarak jauh. Punya TV bisa dikontrol. Bahkan anak-anak juga bisa dikontrol. Yang berikutnya artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Ada big data. Hati-hati nih Bapak-Bapak sekalian dan Ibu, ya. Jangan sampai nanti kita terjebak pada big data. Karena data itu mudah kita bangkitkan. Kemana-mana kita bawa HP, kita foto, kita share. Nah, ini menjadi big data. Sehingga nanti jangan sampai kita membuat track record data-data yang jelek. Robotika, print 3 dimensi, disruptive technology, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri industri revolusi 4.0. Termasuk nanti dalam pengelolaan laboratorium. Bisa nggak kita optimalkan dengan revolusi industri 4.0? Nanti kita lihat. Nah, cirinya gimana Bapak Ibu sekalian? Perkembangan di dalam ilmu pengetahuan, ya, dan teknologi arahnya gimana? Dulu arahnya itu agriculture sentris. Arahnya itu pokoknya yang penting itu buat makan, ya. Pertanian,
perkebunan, kehutanan. Walaupun sampai sekarang ya, yang namanya pertanian masih dipertahankan, tetapi sudah sentuhan teknologinya nanti muncul. Jadi nanti yang dari SMK pertanian kita harus menerapkan teknologi-teknologi ya pada revolusi industri 4.0. Agar apa? Pertaniannya menjadi lebih efektif dan efisien. Ya. Yang berikutnya adalah era industri. Itu di abad 19. Berikutnya muncul abad 20 yaitu era informasi. Nah, ke depan itu adalah munculnya era konseptual, ide, gagasan. Ya, tentu saja gagasan-gagasan yang brilian, gagasan-gagasan yang cemerlang, gagasan-gagasan yang inovatif. Sehingga di sini cirinya di sini, kreatif industri. Ke depan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang mempunyai ide, mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi dan mempunyai invention. Sehingga nanti kita harus menyiapkan anak didik kita untuk siap menghadapi era ini. Jangan sampai kita nanti mendidiknya masih pakai era lama ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, kebutuhan skill masa depan. Skill masa depan untuk siswa itu mulai ada pergeseran. Ini kalau kita lihat ya. Apa pergeserannya? Ya, mulai dari cognitive abilities sudah mulai bergeser. Di era sekarang kita lebih banyak menggunakan complex problem solving, social skill, process skill, system skill. Cognitive skill menjadi yang terakhir. Dulu cognitive skill yang utama. Orang itu harus nilainya matematika tinggi, nilainya bahasa tinggi, ini tinggi. Kalau sekarang enggak. Orang yang sukses bukan orang yang cognitive skill-nya bagus, tetapi orang yang proses skill-nya bagus. Nah, ini presentasinya di abad 21. Terjadi pergeseran-pergeseran. Termasuk guru yang ideal itu yang seperti apa? Guru yang ideal sekarang adalah guru yang bisa berkomunikasi dengan baik di era pandemik COVID-19. Ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengupgrade kemampuan di bidang teknologi komunikasi, ya Bapak Ibu tidak akan menjadi guru yang baik. Walaupun Bapak Ibu pinter di bidang IPA, di bidang matematika, juara olimpiade. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka kita akan nggak bisa melakukan transfer teknologi dan ilmu. Kenapa ya? Karena kita sekarang dilarang untuk offline luring. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Herman ya, penyakitnya sangat menular ya, penularannya sangat cepat terutama yang varian Delta. Kami harapkan Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat, selalu dalam kondisi yang baik ya, imunnya tinggi. Jadi ini jangan sampai kegiatan pendidikan dan pelatihan kepala lab itu menyebabkan imun kita menurun. Siap Bapak Ibu? Pak Faisal siap? Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, jangan sampai nanti tugas-tugas yang diberikan Pak Mutakin menjadikan imun Bapak Ibu turun. Maka di sini dibutuhkan komitmen ya. Mulai sekarang dicicil. Tugasnya cukup banyak ya. Nanti dicicil dari sekarang. Nah, tugasnya sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah pernah mengelola lab itu mudah. Karena tugasnya sudah kita buat template. Bapak Ibu nanti tinggal ngisi saja ya. Nggak perlu repot-repot lah ya. Nah, di masa COVID ini maka apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana peran kita sebagai guru dan sebagai pengelola laboratorium, sebagai kepala laboratorium dalam mengelola laboratorium maupun bengkel yang ada di sekolah. Ini tantangan kita. Tadi Pak Prof. Herman sudah menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran di masa pandemi COVID ya. Nah, sekarang pengelolaan labnya seperti apa? Nah, untuk pembelajaran yang bisa dilakukan itu adalah pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau, termasuk di laboratorium. Sehingga nanti Bapak Ibu harus bisa mengkondisikan ini ya. Pembelajaran praktik yang ada di laboratorium agar bisa dilakukan oleh siswa. Nah, ini kreativitas Bapak Ibu mengemas
Ini kalau praktikum misalkan tentang apa ini? Bahasa. Nah, Bapak Ibu nanti mengemas gimana caranya siswa itu bisa berlatih bahasa dengan baik tanpa masuk ke lab. Ya kan? Praktikum IPA, bagaimana siswa bisa praktik dengan baik. Nah, ini tantangannya, yaitu dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Irman, saya tidak akan mengulang. Ya. Ini tantangan. Siap Bapak Ibu ya? Ibu Widyarse siap? Ibu Enda siap? Insya Allah siap, Pak. Tadi di mute. Iya, nggak apa-apa Ibu ya. Jadi harus siap ya. Siap. Insya Allah. Alfia siap, Ibu Alfia. Nah, yang memungkinkan adalah tadi sudah kita bahas, yaitu adalah sistem hybrid, campuran antara pembelajaran dengan apa? E-learning, ya, pembelajaran dengan menggunakan teknologi elektronik. Nah, monggo e-learningnya Bapak Ibu mau pakai apa ini, ya? Mau pakai LMS boleh, mau pakai Google Classroom monggo, ya. Mau pakai WA Group monggo, ya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya. Mau pakai YouTube boleh, mau pakai Meet boleh, ya. Mau pakai Zoom juga tidak apa-apa. Nah, sehingga nanti di sini untuk pembelajaran online-nya kita menggunakan alat bantu. Nah, untuk pembelajaran offline-nya ya, nah monggo Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi COVID yang ada di daerah masing-masing. Pokoknya ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kalau pemerintah menyatakan ini zona merah ya kita nggak usah melakukan luring. Luringnya di rumah masing-masing kita membuat skenario pembelajaran, ya. Nah, sehingga di dalam konsep pembelajarannya kita menggunakan prinsip fleksibel. Apa yang fleksibel ya? Yang pertama adalah waktunya. Jadi Bapak Ibu jangan marah kalau misalkan kita mau mengadakan Zoom ya kan? Jam 8 kok yang masuk baru sedikit. Seperti sekarang ini nih kan. Ini yang masuk apakah sudah penuh atau belum ya? Kita maklumi lah. Kita fleksibel aja. Yang belum ikut kelas ini nanti wajib nonton videonya di YouTube. Supaya nanti kompetensinya tidak hilang. Ya. Jadi waktu kita fleksibel. Yang kedua kontennya kita fleksibel lah. Fleksibel tetapi tetap mengarah pada kurikulum. Nah ini memang pemerintah harusnya menerbitkan kurikulum baru. Kurikulum pembelajaran di era COVID-19. Karena kalau kita menggunakan kurikulum 2014, 2013 ya bubar. Gimana kita bisa melakukan 5M kalau pembelajarannya daring? Maka kita harus melakukan rekonstruksi kurikulum 2013 dengan konteks pada pandemi COVID-19. Yang berikutnya pembelajarannya kita fleksibel. Sumber belajarnya fleksibel. Mulai dari buku, Bapak Ibu nanti juga membuat diktat ya supaya nanti mudah dipelajari. Pendekatan instruksinya juga harus fleksibel. Termasuk nanti pengantarannya. Monggo Bapak Ibu nggak harus semuanya pakai Zoom. Nggak harus pakai Google Meet. Bisa pakai, kalau yang nggak bisa pakai itu ya Bapak Ibu nyediakan dalam bentuk yang lain. Ya, bisa membuat dalam bentuk YouTube, bisa membuat dalam bentuk ringkasan materi, nanti disampaikan melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Ya. Nah, tantangan pembelajaran praktik di laboratorium ya terutama di era pandemi COVID-19. Nah, kita harus apa? Harus kreatif. Gimana? Bagaimana kita kreatif di dalam pengelolaan laboratorium? Bagaimana pembelajaran praktik di laboratorium ini kita lakukan? Nah, pendekatannya tentu saja tidak lagi menggunakan pendekatan teacher center learning. Kalau dulu kita pendekatannya kan teacher center learning.
Pokoknya guru itu sebagai pusat segalanya. Nah, ini yang nanti perlu kita ubah pendekatan-pendekatan ini. Pendekatan kita lebih menggunakan student center learning. Jadi masalah-masalah bagaimana cara mengajar yang baik mestinya sudah selesai. Karena mestinya kalau sudah komitmen menjadi guru, mesti ngajarnya baik. Tetapi masalahnya sekarang bergeser. Bagaimana seorang guru, seorang kepala lab itu agar mahasiswanya bisa belajar dengan baik. Agar siswanya bisa belajar dengan baik. Agar siswanya bisa praktik dengan baik. Agar kompetensi yang diharapkan bisa baik. Nah, ini adalah tantangan ya guru-guru ya untuk melakukan perubahan mindset di dalam pembelajaran, utamanya di era pandemi COVID-19. Jadi belajar bukan berarti hanya mengajar, tetapi adalah mencari dan merekonstruksi pengetahuan melalui berbagai macam strategi. Tidak semua hal itu perlu diajarkan. Mana yang penting-penting saja. Tapi semua hal itu bisa dipelajari. Nah, ini prinsipnya di dalam pembelajaran student center learning. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi seperti ini konsepnya Bapak Ibu ya. Pembelajaran kita harus rubah mindset-nya. Bukan seperti ini. Seperti di dalam nanti pendidikan dan pelatihan ini. Monggo Bapak Ibu nanti kami tidak menggerujuk Bapak Ibu dengan materi. Ya. Materi sudah kami sediakan. Sudah kita buat materinya, kita sudah cetak bukunya, sudah kita sediakan YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu silakan untuk belajar. Belajar adalah mencari dan merekonstruksi pengetahuan. Ibaratnya kalau ibu mengalami obesitas, supaya nanti Bapak Ibu menjadi langsing, maka kita perlu mencari apa? Merekonstruksi. Gimana supaya nanti kita bisa menjadi lebih langsing. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tantangan kita belajar di era pandemi COVID-19. Utamanya pembelajaran praktik di laboratorium maupun bengkel. Nah, bagaimana tugas dan peran guru? Ya, tugas dan peran guru gimana? Tugas dan peran guru yang pertama adalah memberikan fasilitas. Menyediakan fasilitas atau memfasilitasi. Apa yang perlu difasilitasi? Yang pertama adalah sumber belajarnya. Kalau siswa nggak punya sumber belajar, ya nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah kompeten. Sehingga Bapak Ibu nanti perlu mencarikan sumber belajar. Nah, kalau di pembelajaran tradisional kan sudah ada buku-buku yang dari pusat. Nah, Bapak Ibu nanti bisa manfaatkan. Bisa diringkas ya materi-materi yang ada di buku supaya menjadi lebih mudah dipelajari oleh siswa. Yang berikutnya adalah memotivasi. Jangan mendowngrade ya, menurunkan semangat. Kalau tidak bisa memotivasi, jangan menurunkan semangat. Di era pandemi COVID-19 ini dibutuhkan imun yang tinggi agar siswa bisa belajar dengan baik. Nah, sehingga di sini caranya adalah memberi perhatian. Tiap hari menyapa gimana kabarnya, menanyakan apakah tugasnya sudah dikerjakan atau belum, ya. Memberi materi yang relevan, memberi semangat, memberi kepuasan pada siswa terhadap pembelajaran. Nah, yang berikutnya memberikan tutorial. Mungkin siswa untuk belajar mandiri agak berat. Terutama siswa SD, SMP, kalau mungkin SMA sudah mulai bisa. Nah, sehingga di sini guru perlu menunjukkan cara untuk membantu siswa dalam menelusuri dan menemukan masalah. Oh, mau praktek nanti tentang larutan. Gimana ini caranya? Nah, nanti kita membuat skenario. Kita membuat contoh.
kita membuat petunjuk yang jelas. Ada siswa yang belum jelas, nanti kita kasih bantuan tutorial. Oh, kita akan praktik tentang listrik arus DC. Gimana ini? Siswa aja belum ngerti nih ya tentang listrik, rangkaian seri paralel. Gimana cara menjelaskannya? Yang jurusan apa namanya? Komputer mau praktek tentang menggunakan multimedia. Ini siswanya aja belum ngerti istilah multimedia apa. Nah, ini kita perlu melakukan tutorial-tutorial ya. Yang berikutnya memberikan umpan balik. Apa yang telah dilakukan siswa, kita beri umpan balik. Oh, yang seperti ini sudah bagus ya, tetapi untuk menyempurnakan perlu ditambah ini. Perlu dilakukan seperti ini. Ini adalah umpan balik sehingga siswa merasa dihargai ya, siswa merasa diperhatikan sehingga nanti semangat untuk memperbaiki. Nah, ini adalah peran dan tugas guru di abad 21. Nah, peran dan tugas guru tidak hanya sekedar mengajar, teaching, tetapi di sini banyak ya, mulai dari teaching, coach and mentor, risk taker, kolaborator, role model, leader, profesional, visionary, learner, komunikator, adaptor, navigator, dan lain sebagainya. Kalau tugasnya banyak, perannya banyak, gajinya nambah nggak Bapak Ibu? Ini pertanyaan klasik ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sebagai guru ya, yang PNS maupun yang non PNS, alhamdulillah gaji tetap dibayarkan. Jadi kita perlu bersyukur ya, dibanding tetangga kita atau mungkin saudara kita yang bekerjanya serabutan Bapak Ibu. Dengan adanya PPKM itu tidak tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, oleh karena itu ya jangan mikir itu dulu Bapak Ibu ya. Saya kira pemerintah juga memperhatikan nasib guru ya, baik guru PNS maupun guru swasta atau bahkan juga guru-guru honorer ya. Sekarang akan ditingkatkan menjadi guru P3K ya atau PPPK ya. Nah, kita lihat sekarang ya, tadi sudah dibahas Pak Dekan ini tentang pembelajaran zaman sekarang ya. Pembelajaran zaman now itu seperti apa ya. Nah, pembelajaran di era pandemi COVID-19 di abad 21 itu pembelajaran harus berbasis teknologi. Praktis kita tidak bisa menggunakan pembelajaran konvensional. Mau tidak mau, suka tidak suka. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon untuk belajar menggunakan Zoom, belajar menggunakan WhatsApp group dengan baik dan benar ya, menggunakan Google Classroom ya, menggunakan LMS dan lain sebagainya. Yang kedua adalah harus mengoptimalkan sumber daya. Belajar dengan menggunakan membaca saja itu kurang bagus, harus ditambah suara. Kalau perlu ditambah dengan gambar. Kalau perlu ditambah dengan animasi, kalau perlu ditambah dengan kondisi real, sehingga siswa mudah di dalam memahami. Nah, kecenderungannya adalah student center learning, bukan teacher center learning. Hati-hati dengan tsunami informasi Bapak Ibu, ya. Siswa-siswa sekarang mungkin informasinya lebih cepat dibanding kita. Karena tiba-tiba informasi itu datang mendadak. Oleh karena itu kita harus update informasi. Interaksinya global. Siswa sekarang interaksinya nggak cuma dengan siswa di lingkungannya, tapi bisa dengan di luar pulau dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah kelasnya juga bersifat terbuka. Ya, tidak tertutup seperti kelas konvensional. Nah, yang keempat pendekatannya menggunakan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, and creativity and innovation. Sehingga di sini ICT itu menjadi sebuah keharusan. Nah, tantangannya adalah bagaimana di sini membuat siswa lebih aktif, ya. Bagaimana siswa bisa mengakses sumber belajar yang lebih luas.
Untuk praktikum monggo Bapak Ibu kalau bisa Bapak Ibu membuat video praktik di lab ya. Nah, untuk bahan-bahannya nanti dikondisikan dengan siswa yang ada di rumah. Termasuk alat-alatnya. Siswa di rumah mungkin tidak punya alatnya, alat ukurnya itu belum tentu punya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa berkreasi. Misalkan penggunaan gelas ukur ya. Jarang sekali siswa punya. Atau menggunakan misalkan timbangan ya, mungkin belum tentu punya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu berkreasi untuk praktik-praktik yang membutuhkan itu. Interaksi sosial lebih banyak ya. Sehingga banyak diskusi, banyak bertukar pikiran, banyak kolaborasi dan lain sebagainya ya. Integrasi lingkungan sosial, kerja dan akademik baik secara formal ya, digital maupun fisik ya. Sehingga di sini perlu mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah nyata. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau membuat contoh-contoh pembelajaran, diusahakan contohnya itu ada di lingkungan. Sehingga nanti bisa membantu siswa itu aktif berpikir kritis. Mampu membantu dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungannya. Sehingga nanti memunculkan kreativitas, inovasi, dan ide-ide lainnya. Saya kira itu ya untuk masalah pembelajaran di zaman now. Nah ini contoh ya pembelajaran ya yang kita aplikasikan. Ini adalah pembelajaran pakai e-learning. UNY sudah menerapkan ya, saya sendiri sudah banyak menerapkan ini ya pembelajaran dengan menggunakan ini ya e-learning. Ini beberapa mata kuliah yang saya ajar ya menggunakan e-learning, LMS, Learning Management System. Yang berikutnya, pembelajaran dengan menggunakan teknologi Zoom. Ini saya juga kalau untuk pembelajaran kita fleksibel. Ada siswa yang mungkin pakai kaos. Ini ada siswa yang mungkin santai gitu ya. Nah, kita berikan kebebasan, fleksibilitas. Ya, tidak harus nanti kalau kuliah harus pakai baju yang rapi gitu ya. Ya, kalau mau seperti itu boleh ya. Tapi ya ini karena masa-masa pandemi Covid ya kita fleksibel. Kadang ada yang masih bantu orang tuanya, kadang ada yang dalam perjalanan, kadang ada yang ikut bekerja, ada yang mungkin sinyalnya jelek, tidak menampilkan gambar dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa ya pengalaman kami dalam pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran dengan Microsoft Teams. Nah, ini contoh pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Teams. Nanti kalau pakai Microsoft Teams, ini videonya bisa disimpan. Nanti bisa di-download, setelah itu nanti di-upload di YouTube. Manajemennya mudah, ya. Semua data akan kita simpan. Yang berikutnya adalah pakai YouTube. Nah, ini YouTube saya, Bapak Ibu sekalian, monggo kalau mau diakses. Ini nama channel saya, ya. Tinggal diketik aja, nanti di situ akan muncul. Ini banyak sekali video-video yang saya buat. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjadi YouTuber. Videonya bisa dikasih iklan nih nanti. Ada yang jadi YouTuber Bapak Ibu di sini? Ibu Dian? Enggak, Pak. Belum ya? Ibu Gavelina? Pak Faisal mungkin, Pak. Pak Faisal? Pak, enggak, Pak, enggak. Enggak ya. Nah ini mumpung masa-masa sekarang Bapak Ibu ya. Bapak Rifani? Belum, Pak. Belum ya. Ibu Azhar? Ibu Tuti Marfuah? Nah, ini adalah kesempatan kita Bapak Ibu ya. Kesempatan kita masih ya? Ya, terima kasih Bu Tuti ya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu ya nanti apabila
apa namanya channel kita nanti sudah subscribernya cuma banyak. Ini dulu saya masih kecil ya, sekarang sudah lebih dari 1.450-an. Kalau sudah di atas 1.000 itu bisa nanti dipasang iklan. Lumayan kita dapat penghasilan dari YouTube ya. Ada yang tertarik Bapak Ibu? Tertarik, Pak. Cara buatnya gampang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti buat apa namanya aktif Zoom, enggak usah melibatkan siswa, Bapak Ibu tinggal bikin PowerPoint seperti ini ya. Nanti setelah kita presentasi direkam, nanti udah jadi video. Gampang sekali. Kalau di SMP siswanya ada 300 misalkan atau 200, ya disuruh mengakses semua kan Bapak Ibu sudah dapat berapa itu? Anak-anak ya kan? Itu saat kelas 1 aja 200, kelas 2 200, kelas 3 200 kan 600 itu. Satu ya kan? Bapak Ibu dapat 600 subscriber. Belum nanti kalau videonya bagus dari SMP-SMP lain juga diminta untuk ini ya. Bapak Ibu nanti bisa menjadi seorang YouTuber. Nah, ini contoh pembelajaran menggunakan virtual reality. Nah, ini pembelajaran menggunakan virtual reality. Contohnya apa? Ini misalkan membuat apa namanya? Tanaman-tanaman yang nanti kita kontrol dengan menggunakan peralatan yang namanya IoT. Penyiramannya kita gunakan ini, ya kan? Terus nanti kondisi ininya bisa kita cek, ya. Kadar airnya gimana, ya. Tingkat kekeringannya bagaimana, pemupukannya bagaimana. Termasuk nanti ini bisa dikombinasikan dengan menggunakan kontrol otomatis. Ini pembelajaran dengan menggunakan IoT. Ini pakai virtual reality. Ini dipraktek ya. Kita menggunakan nanti VR. Virtual reality. Seolah-olah kita itu berada di mana Bapak Ibu? Di kebun. Seolah-olah nanti kita melakukan penyiraman tanaman. Seolah-olah kita lagi sedang apa namanya? Ngecek tanaman. Nah, ini perlu dikembangkan ya. Tapi ya kalau belum bisa enggak apa-apa, nanti kita perlu belajar ya untuk ini. Nah, ini contoh. Virtual reality kalau di teknik, di engineering ya. Nah, ini kita karena pembelajaran praktiknya agak sulit ya, kita melakukan inovasi-inovasi. Seolah-olah depan kita itu ada mesin ini. Oh, kita mau bongkar mesin yang pertama kali dilepas apanya. Sama ini di bidang kimia fisika. Seolah-olah di depan kita itu ada apa ini Bapak Ibu? Ada labu Erlenmeyer, ada gelas ukur, ada pipet, ada mikroskop, ada macam-macam. Jadi mereka modalnya cuma ini. Sehingga nanti bisa melakukan praktik. Oh, untuk praktiknya seperti ini. Walaupun virtual reality memang tidak bisa menggantikan praktik real di laboratorium. Tapi minimal bisa membantu Bapak Ibu ya di masa pandemi COVID-19. Nah, ini contoh ya, ini virtual reality ini di apa namanya? Orang arsitek mendesain bangunan. Ya, gimana nanti caranya mendesain bangunan seperti ini ya supaya nanti bisa terlihat lebih bagus. Nah, ini untuk virtual reality di bidang industri. Nah, ini monggo Bapak-bapak sekalian ya yang punya kemampuan di bidang virtual reality. Gimana belajarnya? Sekarang belajar online banyak Bapak Ibu ya. Video tutorialnya di YouTube sangat banyak. Ini kalau Bapak Ibu sudah bisa buat video tutorialnya, itu mungkin yang mengakses bisa banyak, bisa jadi viral. Atau Bapak Ibu bisa mengembangkan pembelajaran berbasis aplikasi Android. Ini yang sudah saya kembangkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau mau download, buka Play Store Bapak Ibu ya. Play Store yaitu di sini di HP Bapak Ibu ya. Ini HP ini kelihatan Bapak Ibu ya. HP ya.
Nanti di sini pilih Play Store, ketik di situ Elektronika Daya. Elektronika Daya. Nanti akan muncul di situ Bapak Ibu ya. Nanti bisa diinstal. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini dikembangkan pakai Android. Termasuk Bapak Ibu nanti ya materi-materi kalau perlu dikembangkan pakai itu. Kalau nanti Bapak Ibu yang download aplikasinya banyak, ini juga bisa menjadi sumber pendapatan. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau ini banyak di-download oleh siswa, ya kan? Nanti kita akan menjadi ada pendapatan dari jumlah yang mendownload ini. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan laboratorium? Dasarnya apa sih kalau mengembangkan lab itu? Untuk mengembangkan laboratorium, yang pertama dasarnya adalah kurikulum. Dilihat kurikulumnya dulu. Maka kita harus tahu kurikulumnya. Jangan tanpa panduan kurikulum. Di kurikulum tidak ada mata pelajaran A, kita buat laboratorium A ya enggak. Enggak berefek bagus. Nah, kita dilihat di sana, tuntutan kurikulum gimana toh? Standarnya gimana? Laboratorium itu, ya. Nah, kita mengacunya di sana. Yang berikutnya adalah perkembangan iptek. Perkembangan ilmu dan teknologinya seperti apa. Yang ketiga, standar laboratorium yang diberikan oleh pemerintah seperti apa. Standar minimal ya, ini bukan standar maksimal. Nah, kita harus minimal memenuhi standar minimal ini. Ya. Yang berikutnya tuntutan dunia kerja. Ini kalau yang di SMK. Kalau yang di SMA ya tuntutan untuk melanjutkan. Kalau SMP tuntutan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang berikutnya adalah utility, kemanfaatannya. Pemanfaatannya nanti seperti apa? Nah, pengembangan laboratorium di sekolah harus yang pertama ya perlu diperhatikan tentang relevansi peralatan yang umurnya semakin pendek. Terutama ini peralatan-peralatan elektronik. Lab komputer ya. Ada yang dari lab komputer Bapak Ibu ini? Lab multimedia, Pak. Lab multimedia. Pak Muhammad? Muhammad siapa ini? Muhammad ya, Sahroni, Pak. Muhammad Sahroni ya. Nah, ini lab multimedia. Umurnya kira-kira kalau lab komputer multimedia berapa tahun, Pak? Tergantung mengikuti updatean alat juga sih biasanya. Ya, ini harus Bapak ya sebagai kepala lab multimedia harus update teknologi berkaitan dengan multimedia. Baik hardware maupun software. Ya. Nah, ini harus paham ya tentang multimedia. Ya. Zaman dulu mungkin resolusi 1 megapiksel itu sudah sangat tinggi, Pak ya. 10 tahun yang lalu resolusi 1 megapiksel itu udah juara. Sekarang 1 megapiksel ya ditertawain, Pak ya. Iya. Dulu perangkat minimal gimana Pak sekarang? Era 4K sudah, Pak. Di atasnya. Ya. Sekarang kalau untuk foto ya yang minimal itu ya sekarang 20 megapiksel aja udah kecil. Karena peralatan-peralatan sudah yang ada yang di atas 100 megapiksel. Itu untuk kameranya. Memori dulu 2 giga udah juara, Pak. Zaman saya pertama kali punya komputer tahun 95, ya kan? Tahun 95 itu RAM-nya cuma 4 mega. Bukan 4 giga ya, Bu ya. 4 apa? Mega. Itu udah juara. Hard disk-nya dulu cuma ukurannya 40 mega. Bukan giga, bukan tera, Bu ya. Sekarang udah nggak bisa dipakai. Saya pertama kali beli flash disk itu 16 mega.
16 mega harganya 425.000. Sekarang 16 mega itu untuk menyimpan satu foto saja itu pas-pasan. Karena satu foto yang resolusinya 48 megapiksel atau 64 megapiksel itu ukurannya bisa sampai 20 megabyte. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini kaitannya dengan teknologi. Nah, sehingga nanti pengembangan lab harus memperhatikan ini. Ya, kita nanti kalau membelikan peralatan ya, terutama yang peralatan elektronik ya. Termasuk misalkan untuk yang lab IPA itu yang kaitannya dengan elektronik nanti mikroskop ya. Mikroskop digital. Ya. Itu nanti juga harus diperhatikan. Yang kedua, keterbatasan biaya. Yang namanya di dunia ini kan semua serba terbatas ya Bapak Ibu ya. Terutama biaya. Orang terbatas, waktu terbatas, kemampuan terbatas. Biaya juga terbatas. Maka kita perlu manajemen. Nah, sebagai seorang kepala laboratorium, salah satu fungsinya adalah manajemen. Manajemen itu apa tuh Bapak Ibu pengertiannya? Ada yang tahu nggak kira-kira manajemen itu apa tuh Jani? Pengaturan apa ya? Ya, pengaturan ya, pengelolaan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Nah, kuncinya nanti ada 4 aspek. Ada perencanaan atau planning, ada pengorganisasian, ada pengaktualisasian, dan ada pengendalian. Ada POAK. Bapak Ibu sebagai calon kepala lab harus punya perencanaan labnya mau diapakan. Kalau saya jadi kepala lab IPA, labnya nanti akan jadi seperti apa? Cat temboknya bagaimana, kordennya gimana, kebersihan kacanya bagaimana, keramiknya nanti akan saya rubah jadi seperti apa, wastafelnya jumlahnya mau ditambah atau dikurangi ya. Kalau jadi lab komputer nanti tata letaknya, layoutnya mau saya pindah atau enggak. Itu punya planning ya. Bapak Ibu sudah punya planning belum nih kalau jadi kepala lab nih, Budian Rizky? Pak, mau bertanya ini Pak ya. Oh ya, silakan Ibu. Dari tadi kan membahas masalah kepala lab. Betul, Nah, Ibu. kebetulan Ya. kan saya ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi kepala bengkel ini Pak. Oh ya, ya betul Ibu. Oke, di Nah, SMK ya, SMK sekolah apa? kami, perkebunan sawit. Perkebunan, oke ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih, apakah kepala bengkel itu sama seperti kepala lab, memiliki ruangan, terus yang itu apa gitu nah Pak? Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Bedanya laboratorium dan bengkel itu apa? Ya, ini saya jelaskan dulu. Laboratorium itu adalah suatu tempat ya yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Yang pertama itu pengamatan. Jadi kalau di laboratorium kegiatannya pertama apa Ibu? Bapak? Pengamatan. Selain pengamatan apalagi di situ? Ya, ada pengukuran. Apa Bapak Ibu? Pengukuran. Yang ketiga itu adalah eksperimen. Apa Bapak Ibu? Eksperimen. Percobaan. Yang keempat adalah pengujian. Apa Bapak Ibu? Pengujian. Apa yang diamati, apa yang diukur, apa yang dieksperimenkan, dan apa yang diuji adalah yang terkait dengan bidang keilmuan. Yang apa? Kasih air dikit.
Kalau kecil, labnya IPA, yang diamati objek-objek terkait dengan IPA. Yang diukur adalah parameter-parameter atau variabel-variabel IPA. Yang diuji adalah objek-objek yang terkait dengan IPA. Dan yang dieksperimenkan juga sama. Bisa difahami Bapak Ibu? G. Nah, istilah laboratorium itu banyak dipakai ya untuk proses-proses kegiatan yang semacam itu. Biasanya laboratorium tempatnya tertutup. Ya. Desainnya laboratorium itu berbeda dengan bengkel. Nah, kalau bengkel seperti apa? Bengkel itu hanya ada di SMK. Kalau di SMP, SMA nggak dikenal bengkel. Nah, bengkel itu apa? Bengkel selain pekerjaan tadi, ya, pengukuran, pengamatan, pengujian, dan eksperimen, juga dilakukan workshop. Bisa difahami Bapak Ibu? Shop. Apa Bapak Ibu? Ada tambahannya workshop, Pak. Ada tambahan workshop. Wah, workshop itu apa? Workshop itu praktik langsung untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau di misalkan lab IPA itu praktiknya tidak langsung, tapi prakteknya adalah menggunakan skala lab, ya. Praktik NaCl, ya. Menguji apakah makanan ini mengandung boraks atau tidak. Menguji apa namanya golongan darah ini A atau B atau O, ya. Nah, kalau di bengkel itu ada pekerjaan yang namanya workshop atau produksi. Sehingga nanti ada praktik untuk membuat sesuatu. Kalau di pertanian ya workshop apa ya? Workshopnya berupa menanam langsung, real di lapangan. Maksudnya lapangan di sini di bengkel ya. Bengkelnya tidak harus tertutup seperti bengkel IPA, seperti laboratorium IPA, laboratorium komputer maupun laboratorium multimedia. Jadi kalau untuk apa namanya peternakan ya, bengkelnya apa ya? Ternak itu Bapak Ibu. Kalau pertanian bengkelnya apa ya? Kebun ya. Bisa dilengkapi dengan bangunan untuk melakukan uji-uji atau eksperimen. Misalkan Bapak Ibu meramunya tidak harus di lapangan, di kebun, tetapi bisa di bengkelnya. Misalkan percobaan pupuk Bapak Ibu ya. Apakah pupuk A itu lebih efektif daripada pupuk B? Nah, itu nanti bisa dieksperimenkan di ruang tadi bengkel ya. Jadi desainnya untuk bengkel dan laboratorium berbeda. Nah, bengkel itu hanya ada di SMK untuk bengkel-bengkel seperti bengkel proyek, bengkel listrik, bengkel otomotif, bengkel bangunan ya, bengkel tadi pertanian maupun perkebunan dan kehutanan. Nah, ada lagi istilah yang ketiga yaitu apa Bapak Ibu? Namanya studio. Apa Bapak Ibu? Studio. Nah, studio itu apa? Studio hampir mirip dengan bengkel dan hampir mirip dengan laboratorium. Bedanya studio itu adalah miniatur dari tempat yang nanti untuk pertunjukan. Sehingga studio banyak digunakan pada jurusan misalkan seni tari, seni musik. Seni musik itu nggak bilang ke laboratorium, nanti bingung orang seni musik masuk laboratorium, dikira nanti disuruh cek COVID ya Bapak Ibu ya. Kalau orang seni musik masuknya mana? Studio musik. Orang seni tari nanti masuknya mana? Studio tari. Termasuk orang arsitektur masuknya studio arsitek. Bisa difahami Bapak Ibu perbedaan antara laboratorium, bengkel, dan studio.
Nah, beruntung bagi SMK ya. Kalau SMK nanti ya, untuk kepala bengkel dan kepala lab itu nanti bisa dihargai. Jadi kalau di SMP dan SMA itu biasanya dinas hanya mengakui satu kepala laboratorium ya untuk satu sekolah. Nah, sedangkan di SMK itu bisa per jurusan. Satu kepala laboratorium yang terkait dengan mata pelajaran apa namanya adaptif ya, seperti lab IPA, lab fisika, kimia, biologi, komputer itu masuknya lab ini ya. Tetapi kalau lab bengkel dan lab yang sifatnya keahlian itu nanti bisa dihargai sendiri. Itu yang untuk SMK. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Insya Allah, Bisa. Pak. Alhamdulillah. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja Bapak Ibu ya. Langsung tanyakan ya supaya lebih jelas, lebih cerah ya. Nah, biasanya pengembangan laboratorium terkendala dengan peralatan baru. Ada Bapak Ibu yang peralatannya baru? Belum, masih peralatan lama, Pak. Masih peralatan lama. Kira-kira kapan mau mengadakan yang baru Bapak Ibu? Nunggu. Tergantung anggaran, Pak. Keterbatasan tadi, Pak. Nah, ini Pak ya. Keterbatasan. Bapak Ibu sebagai calon kepala lab nanti harus memanfaatkan kemampuan manajemen. Apa kemampuan manajemen ya? Ya, Bapak Ibu nanti harus pinter melobi. Siapa yang dilobi ini? Wakil Sarpras ya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras. Nah, ini nanti pendekatannya pakai personel. Bapak Ibu harus meyakinkan wakil Sarpras bahwa lab ini perlu dikembangkan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa punya anggaran. Kalau Bapak Ibu diem saja ya kan, manut sama Sarprasnya ya enggak berkembang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Nah, ini harus diyakinkan bahwa oh ini tuh Pak alatnya sudah rusak ya. Umurnya sudah tua. Untuk meningkatkan motivasi anak-anak melakukan praktik di laboratorium, maka ini harus diremajakan. Atau yang mungkin di sana catnya sudah mulai mengelupas. Ada Bapak Ibu yang laboratoriumnya catnya sudah mengelupas? Banyak. Ada, Pak. Nah, ini monggo ya. Dikoordinasikan dengan wakil kepala sekolah bidang Sarpras. Diyakinkan ya. Pak, ini kalau kondisinya seperti ini anak-anak masuk lab itu kayak masuk kuburan, Pak. Takut itu ya masuk lab. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu yakinkan. Gimana caranya ini ya? Apakah mau dicat ulang atau dipasang wallpaper ya? Atau mau di keramik atau mau dibagaimanakan. Nah, ini disesuaikan dengan anggaran sekolah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, semuanya Bisa, Bapak Pak. Ibu yang namanya di dunia ini semua serba terbatas. Dunia ini semua serba terbatas. Nah, bagaimana kita sebagai calon kepala ya, itu kita bisa melakukan manajemen. Ibaratnya kalau Bapak Ibu mandi ya, kalau mandi kan pakai handuk ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau keluar dari kamar mandi pakai handuk atau pakai baju Bapak Ibu? Handuk. Handuk. Pakai handuk kan? Nah, kalau pakai handuk itu kan kalau handuknya ditarik ke atas yang bawah kelihatan enggak? Nggak terlalu ke atas, Pak. Kalau ditarik terlalu ke bawah yang atas kelihatan enggak, ya kan? Nah, itu adalah gambaran manajemen. Jadi manajemen itu mencari yang terbaik dari segala sesuatu yang terbatas. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu memanage laboratorium ya kan? Itu kalau semuanya mau dipenuhi ya,
itu yang nggak akan pernah bisa. Karena kita hidup di dunia. Di dunia ini semua serba terbatas. Catnya mau kita barukan, ya, alatnya mau kita barukan, anggarannya dari mana? Sehingga kita harus skala prioritas. Mana yang perlu kita tambal, mana yang perlu kita remajakan, mana yang perlu kita ganti, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu manajemen ya, tadi sudah saya jelaskan, yaitu adalah apa Bapak Ibu? Strategi untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa toh Bapak Ibu laboratorium itu? Tujuan laboratorium adalah membekali siswa terhadap kemampuan ya pendukung pada mata pelajaran praktik. Jadi kalau laboratorium IPA itu adalah mendukung kompetensi IPA. Yang tadinya pakai pembelajaran di kelas itu belum paham, begitu praktek, oh seperti ini toh. Teori Pascal itu berbunyi seperti ini. Wah, itu kan teori sulit dipahami. Begitu dipraktekkan, oh seperti itu. Anak-anak jadi paham. Dijelaskan tentang tata surya, nggak paham-paham. Tata surya itu terdiri dari macam-macam ya kan. Galaksi Bima Sakti, ada 9 planet ini kan. Anak-anak bingung. Begitu disuruh masuk ke laboratorium, dijelaskan ini loh, tak gambarkan yang namanya tata surya itu seperti ini. Baru anak-anak paham. Bapak Ibu ngajar masalah kimia, reaksi antara NaCl ya. Na kalau dicampur jadi Cl jadi NaCl. Na itu adalah logam, Cl itu klorida, kalau dicampur jadi garam. Anak-anak bingung. Garam dicampur sama klorid kok jadi garam dapur itu. Nah, dipraktekkan di laboratorium. Bisa difahami Bapak Ibu? Bisa. Yang dari pertanian tadi ya kan memberikan hubungan antara penyiraman dengan pemupukan. Kalau dikasih pupuk terlalu banyak kok malah justru mati. Kalau dikasih air terlalu banyak kok mati. Ini kan kadang-kadang anak-anak bingung. Kok iso toh Bu, ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu memberikan penjelasan lewat praktik, ya. Nah, sehingga di manajemen ada planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling. Ini nanti di ujian keluar. Pastikan harus bisa Bapak Ibu, ya. Nah, tadi manajemen itu karena kita hidup di dunia. Karena kalau hidup di surga nggak perlu manajemen. Yang memanajemen Tuhan ya Bapak Ibu ya. Karena hidup di dunia semua serba terbatas. Maka perlu kita manage. Apa yang di-manage ya? Ada 7M dan E dan I. Apa itu 7M? Man, material, money, machine, method, minutes, market, media. E-nya energi dan I-nya informasi. Ini keluar di ujian ya. Nanti dipelajari. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen, kita harus tahu tentang mutu. Gimana sih laboratorium yang bermutu? Nah, apa itu mutu? Menurut para pakar yang namanya mutu, ya, menurut Philip B. Crosby, mutu adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Kalau standarnya laboratorium itu panjangnya sekian, lebarnya sekian, nanti punya Bapak Ibu itu diukur. Panjang lebarnya memenuhi atau tidak. Kalau lab itu nanti penerangannya harus jelas, ya, lumennya harus minimal 150, nanti Bapak Ibu ukur, lampunya sudah terang belum? Kalau lab IPA itu mikroskop monokulernya minimal 6, nanti Bapak Ibu cek, punya berapa mikroskop monokuler? Ya, kalau lab komputer itu minimal itu harus 1 komputer untuk maksimal 2 siswa, benar dicek ya. Rombelnya berapa, yang masih hidup komputernya berapa. Jangan sampai nanti rombelnya 24 ya,
Komputernya ada 15, tapi yang mati 8. Berarti dia belum memenuhi standar. Ini menurut Philip B. Crosby. Yang kedua menurut Juran, mutu adalah kesesuaian dengan penggunaan. Tidak selalu yang mahal itu bermutu. Mahal kalau tidak sesuai dengan penggunaan menurut Juran bermutu. Bermutu itu adalah sesuai dengan penggunaan. Kalau saya butuhnya adalah mikroskop, ya belilah mikroskop yang tepat. Bukan diberikan misalkan komputer. Komputer lebih dari mikroskop itu nggak bermutu karena tidak sesuai dengan penggunaannya. Menurut Deming, yang dimaksud mutu adalah pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Yang namanya mutu menurut Deming itu berubah-ubah terus. Dulu guru bermutu itu kalau guru ngajar tepat waktu. Dulu guru yang hebat itu adalah kalau guru yang bisa membuat siswanya lulus dengan baik. Sekarang parameter mutu itu berubah terus. Datang tepat waktu kalau nggak bisa menggunakan teknologi percuma guru sekarang, karena nggak bisa apa-apa. Ini menurut Edward Deming. Yang ketiga, yang keempat, menurut Westinghouse, mutu adalah performa kerja yang dapat memenuhi keinginan customer. Sehingga nanti harus diukur. Caranya gimana? Bapak Ibu bikin angket. Angket apa? Kepuasan pengguna laboratorium. Ada yang pernah membuat angket Bapak Ibu? Belum, Pak. Nah, silakan nanti Bapak Ibu buat angket. Siapa yang disebar angketnya? Yang pertama, guru pengampu di laboratorium. Yang kedua, siswa. Apa yang ditanyakan? Bisa pelayanannya, bisa peralatannya, bisa penjadwalannya, bisa kebersihannya, bisa K3-nya, bisa pengelolaannya, dan lain sebagainya. Apakah sudah puas atau belum? Bisa difahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, silakan nanti Bapak Ibu kelola dengan baik ya labnya, supaya nanti bisa menjadi laboratorium yang bermutu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen, tokohnya banyak Bapak Ibu ya. Ada Mary Parker Follett, ada Stoner, ada Robert Owen, ada Charles Babbage, ada Taylor ya, ada Gilbert ya, ada Harry Grant, Henry Fayol, Max Weber, Elton Mayo, Edward Deming, Thomas J. Peter, William Auchi, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa tokoh-tokoh yang berkaitan dengan bidang manajemen. Nah, intinya apa menurut Mary Parker Follett? Manajemen itu adalah cara mencapai tujuan melalui orang lain. Maksudnya gimana? Ya, Bapak Ibu itu untuk menjadikan laboratoriumnya berkualitas tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Orang lainnya siapa? Ya kan? Orang lainnya adalah guru pengampu, ya. Terus laboran, teknisi. Ada laborannya nggak Bapak Ibu di sekolah? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Teknisi ada nggak teknisi? Enggak ada. Ada juga, Pak. Ada juga, Pak. Nah, ini Bapak Ibu berarti menjadi super kepala lab, ya. Kepala labnya jomblo, Pak. Ya, kepala labnya berarti nanti merangkap sebagai apa, Bapak Ibu? Merangkap Teknisi sebagai sama teknisi. Laboran. Merangkap sebagai laboran. Merangkap sebagai Laboran. cleaning. Cleaning service. Nah, betul. Single factor, Pak. Ya, single factor. Pahalanya banyak atau Pak? Banyak, Pak. Amin, amin. Amin ya Ya, Allah. kalau Bapak Ibu dikerjakan dengan baik, pahalanya banyak insya Allah. Karena idealnya, menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2008, Permendiknas nomor berapa Ibu? Nomor 24 tahun 2008, Pak. Tahun 2008.
Nomor 21 tahun Idealnya 2018. kepala laboratorium didampingi oleh teknisi dan laboran. Kalau tidak ada berarti kan Bapak Ibu amal jariah, ya kan? Melaksanakan merangkap jabatan sebagai kepala lab sekaligus sebagai Teknisi dan laboran. Teknisi dan laboran. termasuk cleaning. Cleaning service. Nah, oleh karena itu supaya Bapak Ibu tidak melakukan itu semua, ikuti pendapatnya siapa? Mary Mary Parker. Mary Parker. Caranya gimana? Ibu optimalkan teman-temannya. Guru yang mengampu di lab dan siswa. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya, paham. Dilibatkan dalam pengelolaan lab. Jangan menjadi single fighter. Jangan menjadi Superman. Seolah Bapak Ibu yang menjadi kepala labnya sendirian. Tetapi kita libatkan. Tetapi dengan pendekatan. Guru dan siswa dilibatkan untuk ngelola lab, tapi dia senang. Paham enggak Bapak Ibu? Ya, paham. Nah, ini dibutuhkan seni. Dibutuhkan apa Bapak Ibu? Seni. Ini Yang namanya seni itu tidak mengenal baik dan buruk. Tidak mengenal benar dan salah. Bisa difahami ini? iya bisa. Jadi menurut Mary Parker Follett, manajemen itu adalah seni. Seni untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Jadi anak-anak disuruh kerja bakti di laboratorium tetapi tidak merasa keberatan tapi senang. Nah, oleh karena itu caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu nanti bisa belajar. Seni berkomunikasi dengan guru. Seni berkomunikasi dengan siswa. Nah, sedangkan menurut Stoner yang namanya manajemen itu bukan seni, tetapi ilmu. Kalau ilmu itu ada benar dan ada salah. Menurut Stoner yang namanya manajemen harus ada planningnya. Kalau Bapak Ibu tidak membuat planning ya salah. Yang namanya manajemen harus ada organizing-nya, ada actuating-nya, dan ada controlling-nya. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini ya berarti salah. Hasilnya tidak efektif dan tidak efisien. Tapi kalau menurut Parker Follett tadi, tanpa planning, tanpa organizing, tanpa actuating, tanpa controlling, enggak apa-apa. Kira-kira Bapak Ibu senang mana? Pendekatannya Mary Parker Follett atau pendekatannya Stoner? Mary Parker Follett. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Tergantung dari jiwa Bapak Ibu ini. Kalau jiwanya enggak senang teratur, senangnya pakai Mary Parker Follett ya. Tapi kalau yang jiwanya teratur biasanya senangnya pilih apa? Stoner. Nah, dalam kehidupan nyata gimana Bapak Ibu ya? Dalam kehidupan nyata itu tidak ada yang sempurna. Biasanya yang namanya manajemen itu kombinasi. Kombinasi antara apa? Antara seni dan ilmu. Bisa difahami Bapak Ibu ya? Bapak Ibu mau pakai ilmu saja boleh, mau pakai seni saja boleh. Yang penting apa? Yang penting Bapak Ibu bisa mencapai tujuan secara apa Bapak Ibu? Efektif dan efisien. Mau pakai caranya Mary Parker Follett tidak apa-apa. Yang penting laboratorium saya bersih. Laboratorium saya menjadi WOW. Laboratorium saya menjadi bermutu. Laboratorium saya menjadi kurotayun. Monggo bebas. Ya, mau gabungan pakai ilmu dan seni ya juga nggak apa-apa. Ya, yang penting itu Bapak Ibu ya. Nah, beberapa tokoh menambahkan dari pendapatnya si Stoner ya, ada Terry, ada Fayol, ya, ada Gulick, ada Urwig dan lain sebagainya. Apa yang ditambahkan? Kalau Terry sama persis dengan Stoner.
Kalau file dia nambahkan apa? Commanding, ada coordinating. Kalau gulik nambahkan staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Tapi menghilangkan controlling ya dan menghilangkan actuating. Kalau urwik dia menambahkan forecasting ya, commanding, coordinating. Jadi ini adalah pendapat dari para tokoh. Jadi Bapak Ibu mau nambahkan ing yang lain boleh ya. Asal jangan jengking ya kan. Ini adalah pendapat tentang manajemen ya. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang di manage, apa yang di planning, apa yang di organizing, apa yang di actuating, yaitu adalah sumber daya. Sumber daya itu ada 7. Mau ditambahkan 8 boleh. Mulai dari man, money, material, method, machine, market, minutes, media. Kalau sekarang ada tambahan media ya. Jadi 8M lah. Karena sekarang media itu penting ya. Tanpa media nggak bisa. Nah, caranya harus efektif dan efisien. Apa itu efektif? Efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Bapak Ibu sebagai kepala lab membuat perencanaan, berarti Bapak Ibu efektif mengerjakan sesuatu yang benar. Menata laboratorium layout-nya ditata ulang, berarti Bapak Ibu efektif. Efisien mengerjakan sesuatu dengan benar. Oh, cara menyimpan itu yang berat ditaruh di bawah, yang ringan ditaruh di atas. Yang sering digunakan ditaruh gampang diambil, yang jarang digunakan itu boleh yang agak susah. Nah, efisien kriterianya apa Bapak Ibu ya? Caranya paling mudah. Biayanya paling murah, waktunya paling singkat, bebannya paling ringan, jaraknya paling pendek. Itu kriteria efisien. Gimana cara kita menata laboratorium? Yang paling mudah seperti apa? Biayanya yang paling murah seperti apa? Waktunya yang paling cepat, ya. Bebannya paling ringan, tidak stres. Jaraknya makin pendek. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, ya. Oke, ini hubungan tadi antara planning, organizing, actuating, dan controlling. Saya kira nggak perlu saya bahas, ya. Jadi peran manajemen di dalam penataan laboratorium, ya, bagaimana nanti manajemen laboratorium itu mengontrol input, mengontrol proses, ya, agar nanti menghasilkan output sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ini pentingnya manajemen lab, ya. Apa itu yang dituju? Yaitu sini kompetensi siswa, kelulusan siswa, terpenuhinya pembelajaran, nilainya bagus. Ya. Nah, standarnya apa? Standar tuntutan pasar. Tuntutan pasar ini ya dari Kemendiknas ya. Kemendikbud kalau sekarang. Ini kuantitasnya, waktunya, pelayanannya. Prosesnya apa? Inputnya apa? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, oleh karena itu nanti sebagai seorang kepala laboratorium, Bapak Ibu harus punya keterampilan apa? Manajemen atau manajerial. Ini nanti keluar di ujian. Ada banyak nanti akan dijelaskan ya. Yang pertama adalah conceptual skill. Bapak Ibu mestinya punya kemampuan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan serta kepentingan sekolah ya. Yang kedua melihat organisasi secara keseluruhan bergantung antar bagian. Yang berikutnya ada human skill, ada technical skill. Jadi sebagai kepala lab ya mestinya Bapak Ibu kalau peralatan-peralatan yang ada di lab Bapak Ibu ngerti. Mikroskop itu bentuknya seperti apa, fungsinya seperti apa, terbuat dari bahan apa, nyimpannya kira-kira di mana, itu nanti Bapak Ibu harus paham. Karena nanti kepala lab itu yang membawai lab IPA, lab komputer, lab multimedia, dan lain sebagainya. Ya. Nah, lingkup di dalam laboratorium itu seperti apa? Ya? Yang pertama objek labnya, ya, ada ruangnya, ada peralatan utama, ada peralatan administrasi, ada mebeler, ada listrik dan penerangan, ada training objek, ada aparatur, dan lain sebagainya.
Nah, ini objek yang ada di laboratorium. Tenaga perawatnya siapa? Ya, kepala lab, laboran, teknisi jika ada. Kalau nggak ada ya dirangkep ya. Kalau ada nanti siswa. Biaya yang diperlukan apa aja? Oh, ada biaya pembelian untuk bahan, ada untuk pembelian suku cadang, untuk biaya pembelian alat, upah tenaga kerja jika perlu. Misalkan contoh kasus begini ya, mikroskop jamuran. Ada nggak yang mikroskopnya jamuran di sekolah? Ada. Gimana? Bisa membersihkan sendiri enggak, Pak Ibu? Dibantu siswa. Dibantu siswa. Nah, ini maka dari itu kalau bisa dilakukan sendiri. Kalau nggak bisa terpaksanya ya kita harus cari teknisi yang bisa membantu. Ya tentu saja nanti ada upah. Yang berikutnya bahan perawatan ya. Terus yang berikutnya peralatan. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya berkaitan dengan ini. Yang berikutnya kaitannya dengan metode. Ini semua sudah saya bahas di buku ya Bapak Ibu ya. Di buku yang kami tulis ya. Yang kami tulis dengan Pak Mutakin, dengan Pak Sri dan Pak Hartoyo ya. Di sana ada macam-macam. Ada caranya gimana? Cara mencegah supaya tidak rusak, cara menyimpan, cara membersihkan, cara memelihara, cara memeriksa, cara menyetel kembali, cara kalibrasi, mengganti objek yang rusak, memperbaiki, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan waktu gimana? Ya, berdasar pengalaman, sifat operasi, rekomendasi dari pabrik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana laboratorium yang bermutu? Laboratorium yang bermutu itu adalah laboratorium yang minimal memenuhi standar. Yang sekolah itu ada standar Permendiknas nomor 40 tahun 2007, yang untuk SMK itu nomor 27 tahun 2008. Ini standarnya Bapak Ibu ya. Sudah baca standar ini belum Bapak Ibu? Belum ya? Nah, kalau belum nanti silakan dibaca standarnya. Itu sudah saya tuliskan di tugas juga ya. Pertama kali harus paham standarnya. Apakah lab kita itu sudah memenuhi standar atau belum? Nanti Bapak Ibu analisis. Berapa persen laboratorium di sekolah Bapak Ibu sudah memenuhi standar Permendiknas nomor 40 tahun 2007 atau yang untuk SMP SMA atau yang untuk SMK itu Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Nah, yang berikutnya adalah mempunyai struktur organisasi. Sudah ada belum struktur organisasinya Bapak Ibu? Sudah ada, alhamdulillah. Berarti sudah termasuk ini ya. Yang berikutnya, komitmen manajemen untuk mengembangkan laboratorium sekolah. Ada nggak komitmen dari kepala sekolah dan kepala labnya untuk mengembangkan labnya? Yang berikutnya, pengelola kepala lab mempunyai kompetensi. Harapannya setelah lulus pelatihan ini Bapak Ibu sudah memiliki apa? Sertifikat kompetensi. Berikutnya, melibatkan pihak-pihak yang terkait. Mempunyai visi, misi, program yang jelas. Bapak Ibu punya visi nggak untuk laboratoriumnya kira-kira? Belum. Belum ya, nanti dibuat ya. Pada tahun 2030 laboratorium IPA SMP negeri XXX ya akan menjadi laboratorium terbaik di kabupaten ini. Itu visinya. Amin. Visi itu kan cita-cita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus punya visi ya. Yang berikutnya penataan laboratorium yang baik. Administrasinya juga harus baik. Nah, nanti administrasi saya bantu materi tentang sistem informasi laboratorium. Nah, ini nanti sudah tak buatkan dalam bentuk web ya. Bapak Ibu nanti bisa kembangkan secara
gratis ya, termasuk nanti tutorialnya nanti pada materi tentang sistem informasi. Nah, berikutnya ya, laboratorium yang bermutu yang seperti apa? Laboratorium kebersihannya terjaga. Jadi di masa pandemi ini Bapak Ibu tetap harus melakukan kegiatan kebersihan lab ya. Yang berikutnya menerapkan K3. Sudah ada peralatan K3 di lab Bapak Ibu? Pak Arifani. Belum Pak. Dulu pernah ini tapi sudah lama nggak ada ini. Ya tapi di yang untuk biologi ada, kimia ada Pak. Kalau fisika kan nggak terlalu ini. Nah jadi yang ada itu di biologi sama yang kimia. Kimia ya nanti yang fisika juga harus diusahakan karena fisika juga ada bahan-bahan kimia juga ya. Ada peralatan-peralatan yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja juga ya. Yang berikutnya penanganan limbah baik, terutama untuk laboratorium yang mengeluarkan limbah. Kalau laboratorium yang tidak mengeluarkan limbah ya tidak apa-apa. Sedap dipandang mata. Ini tata letaknya, kombinasi warnanya itu bagus. Jadi nanti jangan sampai laboratorium warnanya cuma satu, hitam. Masuk ke laboratorium kayak masuk kuburan ya. Atau warnanya biru semua, itu nggak menarik. Atau hijau semua. Nah, dikasih kombinasi. Monggo Bapak Ibu yang ahli desain interior untuk diimplementasikan. Kalau perlu nanti undang ya teman-teman yang jago desain lab saya didesainkan supaya nanti menjadi apa? Sedap dipandang mata ya. Yang berikutnya menjadikan suasana kondusif untuk belajar ya. Dokumentasinya baik, mempunyai visi ke depan dan ada upaya continuous improvement. Perbaikan berkelanjutan. Nah ini monggo Bapak Ibu ya, supaya nanti labnya menjadi lab yang bermutu. Nah sekarang bagaimana layout lab? Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh laboratorium komputer. Ini ada ruang server, ada ruang untuk gudang, ada ruang untuk praktik ya. Di sini ada komputernya ada 8 ya. Berarti nanti rombelnya maksimal 16. Di sini ada LCD dan meja guru ya, di sini pintu dan pintu. Nah, nanti didesain ya, Bapak Ibu supaya nanti lalu lintas mudah ya. Ini adalah contoh untuk lab apa ini? Ini untuk lab bahasa. Untuk lab bahasa ya. Ini ada komputernya di sini, meja dan komputer. Ini ada ruang alat, ini ada main control-nya. Ini ada LCD ya. Ini ada pintu, ini ada pintu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu didesain ya. Ini kapasitasnya adalah 32. Nah, desain dari laboratorium disesuaikan dengan desain ruangan yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Tidak harus sama ya. Ini contoh untuk layout laboratorium untuk IPA. Di sini ada meja untuk praktek ya. Ada wastafelnya juga ada di sini. Di sini ada meja guru. Di sini ada ruang untuk memberikan pembekalan sebelum dilakukan praktik. Di sini ada lemari-lemari yang digunakan untuk penyimpan alat dan bahan. Di sini ada lemari untuk asam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk layout lab terpadu. Ini lab terpadu yang digunakan di teknik sipil bangunan ya. Karena prosesnya dia mengalir ya, prosesnya mengalir seperti ini. Nah, monggo, termasuk lab IPA itu kadang-kadang lab antara IPA itu kimia, biologi dan fisika, itu kadang ada yang dibuat menjadi lab terpadu.
Nah, ini contoh beberapa layout ya. Ini tampak nih ya. Nah, bagaimana nanti menata laboratorium supaya menjadi lebih baik? Ya, monggo Bapak Ibu, ini seni aja. Jangan sampai nanti kempruyuk seperti ini nih, ya. Ini kelihatan walaupun bagus, kelihatan sumpek, ya. Bagaimana nanti penataannya supaya nanti enak? Ini monggo, silakan didesain. Nah, ini contoh laboratorium ya, komputer multimedia ya, yang nanti didesain. Ini pakainya laptop karena nggak ada komputernya di sini. Termasuk nanti untuk pembelajaran di sini ya. Nah, ini untuk lab komputer. Ini ada komputer, ini komputer tanah. Hadapnya berhadap-hadapan ya. Ini ada beberapa teknik ya untuk melakukan penataan. Nah, ini untuk lab apa namanya kerja bangku. Ini kerja bangku. Kerja bangku biasanya kotor. Biasanya tidak rapi. Nah, ini bisa kita buktikan ya. Walaupun lab untuk kerja bangku ini bisa ditata dengan baik. Bisa dijaga kebersihannya. Ya kan? Di sini penerangannya juga terang. Enak. Jadi orang begitu masuk ke lab itu merasa termotivasi untuk belajar lebih baik. Kenapa? Karena labnya nyaman. Tapi kalau labnya sudah nggak nyaman, orang masuk lab ya sudah nggak termotivasi. Ini tadi sama ya dengan lab komputer ya. Nah, ini lab untuk yang biologi, fisika. Bagaimana nanti kita tata peralatannya dengan baik ya. Ini untuk laboratorium di bidang electrical ya, elektronik ya. Ini lab matematika. Di beberapa sekolah di luar negeri itu ada lab matematika. Jadi supaya nanti untuk pemahaman pandang ruang ya itu mereka menjadi lebih mudah karena ada laboratoriumnya. Ini saya kira sama ya Bapak Ibu ya untuk lab-lab yang bisa kita jadikan sebagai salah satu apa namanya contoh ya bagaimana nanti untuk menata laboratorium, bagaimana menjaga kebersihan ya, bagaimana mengkombinasikan warna-warna yang ya ini dipadukan. Oh, ininya warnanya biru. Ininya biru ya, kordennya ya dikombinasikan biru. Kalau kita buat ini papan tulisnya juga pakai ininya biru. Ininya juga biru. Supaya nanti lebih enak, dipandang mata itu nyaman. Jangan sampai nanti kita memandang yang ini merah, yang ini hijau, yang ini hitam, itu kayak pelangi ya. Ya bagus, tapi nanti agak ini ya. Nah, monggo ini seni di dalam melakukan penataan. Nah, ini bagaimana menata alat-alat. Kalau yang lab listrik ya, gimana nanti menata stop kontaknya supaya nanti kabelnya tidak terlalu menumpuk. Alat-alatnya tidak terlalu semrawut ya. Terus di sini membuat raknya gimana ya supaya nanti praktikumnya bisa kita lakukan dengan baik dan mudah. Saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan ya. Terakhir itu adalah tentang permasalahan laboratorium dan bengkel. Jadi yang namanya laboratorium dan bengkel sama dengan sarana prasarana yang lain. Pasti punya banyak masalah. Apa masalahnya? Ini masalah yang kami identifikasi dan sering muncul. Apa? Yang pertama adalah ruangnya tidak memenuhi standar. Yang kedua, alatnya terbatas. Yang ketiga, desain labnya atau bengkelnya kurang menarik, kurang baik. Yang keempat, ventilasi udaranya kurang. Sehingga labnya pengap. Kadang-kadang ada yang desain tata letaknya tidak bagus. Lab itu diletakkan di pojok, dekat kamar mandi. Mesti lembab, ya. Ventilasinya kurang, jadi nggak nyaman. Sehingga orang kalau mau masuk ke lab nggak tertarik. Sehingga monggo sebagai kepala lab ya, itu kalau bisa nanti kalau ada pembangunan lab baru ya ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, yang ventilasinya enak, ya. Pencahayaan yang dibutuhkan kadang-kadang mengandalkan lampu. Lampu kadang-kadang pemeliharaannya sudah redup juga nggak diganti-ganti karena nggak ada dana.
Sehingga kalau siswa mau praktik itu kadang-kadang kasihan. Mau membedakan antar objek yang kecil, itu kalau apalagi menggunakan preparat mikroskop yang ukurannya kecil, itu nanti akan sulit. Instalasi listrik belum memenuhi standar, terutama lab komputer. Kadang-kadang kabelnya itu berseliweran, jadi kalau ada orang lewat suka kesandung kabel. Peralatan K3 belum ada, lingkungan kerja bising, petunjuk peralatan kurang, tidak ada petunjuk. Budaya kerja di lab masih belum baik, ya. Inventarisasi juga belum baik. Yang berikutnya lainnya masih banyak, ya. Nah, gimana cara untuk mengatasinya? Cara yang pertama adalah lakukan inventarisasi. Identifikasi kebutuhan, ya. Lakukan penataan ulang, buatlah jadwal pemakaian, usahakan pencahayaan menggunakan bantuan cahaya matahari, ya. Buatlah petunjuk penggunaan alat, ya, kembangkan budaya ini, ya, cek instalasi listrik secara berkala, kembangkan manajemen perawatan, dan libatkan semua pengguna lab dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Nah, ini beberapa upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Saya kira itu Bapak Ibu, ya. Ini terakhir penutup, ya. Tanpa kemauan, pengetahuan, keterampilan, dan perencanaan yang baik, ya, profesi kepala lab itu mirip profesinya ini. Bagaimana kita memasukkan gajah yang sebesar ini pada ruangan yang pintunya hanya sebesar ini. Semoga Bapak Ibu menemukan inovasi, ya. Apapun kendala yang kita hadapi, ya, sebesar gajah sekalipun, dengan pintu solusi yang sekecil ini, tetapi masalah ini bisa kita selesaikan. Nah, itu Bapak Ibu nanti saya acungi jempol 2, ya. Sebagai kepala lab yang profesional. Saya kira itu Bapak Ibu, ya, yang bisa kami sampaikan, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.